Oke, kita kembali lagi di Dialog Olahraga masih dengan Ketua PP Pertina, Bapak Kamarudin Simanjuntak. Ketua, kita kembali lagi di tinju nih. Sekarang kita perencanaan untuk ke September 2024 ya, untuk sistem di PON. Ada yang menarik di babak kualifikasi dari 67 atau 70-an cabang olahraga yang agak berbeda itu tinju. Ada 2 tempat PK yang untuk dipergunakan bagaimana untuk bisa meloloskan petinjunya. Ini maksudnya apa? Ya, saya sebenarnya untuk maksud bagaimana mencari atlet-atlet tinju yang dikirim ke PON bukan hanya memenuhi waktu, tetapi saya ingin petinju-petinju yang bermain di Sumut itu adalah memang terpilih dan berkualitas. Sehingga ada Prapon 1, ada Prapon 2. Selain itu juga atlet yang bagus belum tentu dia bagus kalau wasitnya bagus, memihak, hakimnya bagus. Sehingga memang saya ikuti terus Prapon 1, Prapon 2. Kalau saya nggak bisa semua, sekjen pasti dari awal sampai akhir di situ. Ya, walaupun saya nggak bisa di Jakarta selama ada Prapon 1, 2. Dari hasil itu saya lihat ya ada beberapa yang perlu saya perhatikan dan sudah ketangkap nggak bisa. Aturan saya tegakkan. Nah, yang perlu saya tatar lagi adalah wasit hakim. Dan sampai sekarang belum saya tentukan. Karena nama-namanya sudah ada, tapi akan saya tentukan 3 kali lipat dari yang ada untuk seleksi akhir nanti. Itu last minute baru diumumkan ya? Baru diumumkan. Jadi ada satu hal yang menarik di sini, tinju ini sekarang seperti berubah 180 derajat dari sistem pembinaan, sistem BK dan lain-lain. Nah, sekarang mengenai kekuatan, Ketua. Seperti ini anggapan setiap orang itu petinju itu dari timur yang paling bagus. Nah, kenapa ini bisa terjadi dengan antara daerah timur dan tengah dan barat itu sangat berbeda? Saya menilai sejak saya masuk ketua umum memang data menunjukkan begitu. Wilayah timur itu yang menguasai adalah Papua, NTT, kemudian Maluku Utara. Dulu Maluku, tapi Maluku sekarang kurang dia. Yang meningkat malah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara. Ditambah NTT. NTT kalau wilayah timur sekarang. Kemudian masuk ke barat ini yang bagus saat ini adalah Jakarta, Medan, Sumatera Utara, sama Lampung. Lampung itu Jawa Barat bagus, tambah Jawa Barat. Itu kira-kira persaingan nanti yang paling bagus. Dari hasil pun mengatakan seperti itu. Dan mungkin kenapa seperti itu mereka di wilayah timur itu karena wilayahnya memang keras, jauh dari godaan, jadi fokus dia untuk itu. Baik alamnya begitu. Alamnya begitu. Kalau di Jakarta terlalu banyak godaan mungkin. Alamnya terlalu gimana hiruk pikuk juga. Hiruk pikuk. Jadi kalau walaupun di Jakarta pasti memilih tempat-tempat yang jauh supaya tidak tergoda. Sementara wilayah timur ya memang alamnya seperti itu. Nah, jadi kita kalau mementesekan harus memanggil memang pelatih-pelatih yang hebat supaya bisa kita bersaing. Satu yang saya kelupaan menanyakan tadi soal teknis yang kepelatihan. Waktu itu ada pelatih dari Kuba atau Puerto Rico yang diajak keliling ke beberapa daerah provinsi. Apakah itu dijadwalkan juga secara masif oleh Pertina? Iya, jadi itu pelatih Kuba itu adalah pelatih yang sering dilakukan. Dulu saya menentang, tetapi karena saran dari para pengurus, pelatih Kuba bagus. Ya kita lihat. Tapi ternyata dia bagus. Hanya memang kalau 2 kali saya mainkan, dia kurang beruntung. Dari 10 bisa final 5. Jarang itu, 5. Saya sudah berbunga-bunga saat itu, 5 ini 3 masuk nih. Tapi ternyata ya kita tidak indah pada waktunya. Lawannya memang Filipina dan Thailand. Itu jadinya kita 5 final, 5 perak. Ya, walaupun selama ini memang tidak seperti itu. Ya, dulu kita masuk 4, dapat 1 emas, 3 perak dan 1 perunggu. Jadi sesuatu yang luar biasa dan biasanya Pertina itu kan mengirim 2, 3. Saya dengan pelatihan yang hebat mengirim 11, mengirim 8 dan di sana bisa mencapai final 5 atlet dan 4 atlet. Ya, tapi itulah bagaimana kekompakan petinju ini memang bertentangan dengan kita. Tapi saya percaya kepada pelatih Kuba ini karena memang dia terbaik di Kubanya dan dia direbut
Cuman kita pada saat itu pendekatan kepada kedutaan kalau bisa baru aja ke sini. Dan saya lihat dia bagus, disiplinnya bagus. Ya, tetapi kalah kita tidak mencapai target, tapi keuntungannya banyak. Keuntungan apa? Kita bisa mengkader pelatih dan bisa saya bawa ke provinsi-provinsi untuk mensugesti dan menggugah pelatih-pelatih di daerah. Ya, kalau kita bandingkan sekarang dengan negara ASEAN ya, ada untuk SEA Games aja, itu ada Filipina dan Thailand yang memang selalu menjadi momok petinju-petinju Indonesia. Itu faktornya dari secara fisik dan mentalnya dua negara itu dengan kita apa ya, betul? Sebenarnya Pak, karena petinju kita ini sudah trauma dulu. Oke. Nama besar Thailand ini. Kalau Thailand kan petinju itu mengatakan petinju tahan pukul. Tahan pukul, ya. Ya, kalau Filipina taktik tekniknya, karena di situ ada petinju juara dunia dan selalu menghasilkan juara dunia. Nah, ini terbawa-bawa. Walaupun sudah kita tes psikologi, pemberani, pemukul, daya tahan, tetapi di situ dia sering berbeda. Saya menghadapi Thailand ini, jadi tidak berkembang dia. Nah, ini memang kehadiran pelatih itu di situ. Nah, kita orang Indonesia ini kalau udah nonton lebih rame. Itu yang saya katakan tadi, atlet itu jangan dengar dari luar, dengar pelatihmu. Karena yang tahu kemana kita, style kita adalah pelatih. Nah, itu yang saya sampaikan. Cuman yang mereka mungkin kaget, ya, saya tidak mentradisikan dari dulu tentara sampai dengan saya di sini terus memarahi yang kalah, enggak. Saya enggak tradisikan itu. Sudah berjuang ya berarti? Udah hebat dia. Kau hebat. Sedih, tidak perlu sedih, karena besok masih ada. Semua strategi taktik sudah kita sampaikan. Tapi kalau udah kalah, ya itu memang seperti itu. Mari berlatih lagi. Itu saya katakan. Ya, traumatikanya petinju Indonesia terhadap Thailand itu mungkin dimulai dari LS Pikal ya, terhadap Kausai Galaxy waktu itu ya, yang sama sekali tidak bisa dikalahkan, dipukul apapun tidak. Jadi ini mungkin menurun ke yang junior-junior. Seperti apa bisa mengangkat moral seperti ini, akhirnya bisa mengalahkan anak-anak Thailand? Kalau menurut saya itu kehadiran kita ya, meyakinkan atlet, kemudian pelatih, pengurus-pengurus ini memang harus hadir. Caranya lagi, kita perbanyak event bertanding di Thailand. Gitu. Sekalian ke sana ya? Ke sana. Dia bilang takut main kalau di situ. Jadi kita ambil 2 step up di atasnya. Nah, bagaimana taktiknya 2 tingkat, daya tahannya 2 tingkat, supaya kita beritahu. Justru kita bilang itu hanya besi yang bisa mengalahkan. Kalau saya seperti itu saya. Ya, tapi pada saat berlatih di situ kita sudah menang. Sekali lagi, yang pertama saya katakan jangan sombong. Nggak boleh, karena kesombongan itu adalah awal kehancuran. Seperti itu. Jadi satu kekuatan itu kan ada mental, ada fisik. Barangkali faktor gizi dan suplemen seperti apa? Kalau saya katakan Indonesia itu kalau bicara masalah suplemen, gizi dan seterusnya, ya kita itu negara pejuang, tidak bisa langsung ke situ arahnya. Kita negara pejuang. Kita harus tahu bahwa kita ini siapa, negara kita di mana posisinya. Disitulah kehadiran kita sebenarnya. Ada upaya mencari si A, si B, si C. Kalau dulu kan tiap cabur itu ada bapak angkat di belakangnya. Ada dulu sesuatu yang bisa solusi yang dibuat pemerintah. Nah, sekarang dengan perkembangan demokrasi sekarang ini, semua serba transparan. Yang mau mendukung pun hati-hati dia. Ya, karena tidak ada posnya. Nah, sekarang kita bagaimana dengan posisi yang sekarang bisa bermain, tetapi target kita bisa berjalan. Artinya kekuatan ketua juga berimprovisasi jelas harus tinggi ya? Ya, jadi saya katakan saya senang di Pak Hermanto ini. Ya, 2 hari ini saya bilang, saya yakin ya kekuatan Lampung ini nanti akan hebat ini. Karena baru 2 hari saya lihat auranya untuk memajukan tinju itu bagus. Ya, jadi keinginannya untuk memajukan tinju itu. Menurut saya ya, prestasi itu gampang diraih, tetapi kolaborasi, kemauan, dana, motivasi pelatih, atlet itu harus sama. Ditambah dengan organisasi tadi. Jangan lagi kita sibuk mengurusin itu. Semua harus running well di dalam organisasi supaya cepat tercapai tujuan. Ya, terakhir Ketua. Ini kalau tentunya daerah-daerah menginginkan juga pembinaan yang signifikan dari pusat. Apa yang bisa dilakukan oleh pusat untuk bisa membina atlet-atlet di daerah, misalnya minta pelatih, minta juri, minta apa, seperti apa?
Iya, rencana kami ada ya, pelatih dan wasit hakim kami sedang menggagas, sebenarnya bulan 3 nanti akan kami laksanakan itu supaya keinginan para daerah tercapai. Ya, tetapi karena kita terbentur dengan bulan puasa ya. Puasa dan situasi politik sekarang, semua stakan, jadi kita mengajukan juga masih terhenti. Kalau itu jalan, saya akan manggil juga daerah-daerah untuk dilatih di pusat supaya mereka jalan. Ya, itu. Kemudian pelatih yang penting sebenarnya, pelatih daerah itu nggak cukup seperti Lampung 2, harus sampai kabupaten kota juga punya supaya event itu banyak. Kita bisa materi yang hebat kalau banyak event, banyak permainan. Kalau nggak pernah bertanding gimana? Emangnya tinju itu teori, tinju itu praktek. Event. Saya kira demikian. Satu selipan lagi, saya tadi mengingatkan bahwa apakah di Popnas juga ada tinju ya? Ada. Bagaimana pembinaan dari Popnas langsung ke PON itu yang dilakukan oleh Pertina pusat? Popnas itu kita hanya memonitor program dari jadi Dispora ya, jadi Dispora. Tapi mereka mengkomunikasikan, meminta kepada kita wasit hakim. Jadi dia tidak bisa nunjuk. Nah, selama ini suka-suka mereka. Saya bilang sama Sekjen, cut. Organisasi tidak seperti itu. Kalau terjadi apa-apa kita yang dipanggil. Akhirnya sudah ditunjuk, cabut. Ganti. Sesuai dengan penilaian kita. Karena rapotnya pelatih, wasit hakim, pengurus itu kan ada di pusat. Ini si A, si B, si C. Jangan. Ada yang mengajukan, jangan. Rapotnya begini, baru dia paham. Baik. Terakhir mungkin closing statement kita untuk tinju Indonesia. Silakan. Baik. Kepada semua pengurus tinju di seluruh Indonesia, dimanapun berada, dari barat sampai ke timur, saya berharap jadilah pengurus-pengurus yang terpanggil, pengurus-pengurus yang mau mewujudkan prestasi yang hebat di masa depan. Caranya hidup berorganisasi dengan baik, mau move on, jangan egois. Itu harapan saya. Kepada para atlet, berlatih keras supaya prestasimu mampu membawa nama baik bendera merah putih, membawa nama baik bangsa Indonesia di mata internasional. Harapan saya demikian. Teruslah berlatih. Ingat, rendah hati, ya, jangan sombong. Ya, terima kasih. Sahabat Mitra TV dimanapun Anda berada, demikian tadi satu perbincangan kita dengan Ketua PP Pertina yang sudah luar biasa, ilmunya banyak sekali, singkat, padat, jelas, dan inilah ciri-ciri militer yang punya pengetahuannya lengkap tentang tinju. Mudah-mudahan ini sangat berguna. Terima kasih Pak Ketua sudah bisa berbagi informasi dengan kami. Kita akan ketemu lagi di lain kesempatan. Tetap di Dialog Olahraga setiap hari Rabu sore atau Rabu malam di Mitra TV. Saya dan Peci pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ketua.